Halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Kreator. Di video kali ini, kita akan membahas 4 serangan mematikan cepat dari putih dan hitam pada posisi ini. Pada posisi ini, putih dapat mematikan hitam dengan sangat cepat. Dan hitam juga dapat mematikan putih dengan sangat cepat. Mari kita simak gerakannya. Permainan diawali dengan pion ke E4. Hitam E5, kuda F3, kuda C6, Ruy Lopez. Lalu gajah C4. Masuk ke pembukaan Italia. Setelah gajah ke C4, pemain hitam ada yang kuda ke D4 menggratiskan pion E5. Ada juga yang kuda ke F6 mengancam pion E4. Posisi ini dikenal dengan sebutan pertahanan dua kuda. Pertama, kita akan membahas gerakan kuda ke D4. Ini adalah upaya hitam menjebak putih dengan menawarkan pion E5 yang digratiskan agar putih dapat ketinggalan tempo permainan. Buat putih yang sudah tahu ini adalah jebakan hitam, pastinya putih tidak akan menggerakkan kuda kali pion, tapi akan menggerakkan gajah kali F7 sekak. Kenapa bang harus begitu? Sepertinya kuda kali pion terlebih dahulu itu lebih baik. Oke, kita bahas dulu apa yang terjadi jika kuda kali pion. Biar enak membahasnya, kita putar dulu posisi caturnya. Yap. Setelah putih kuda kali pion, menteri ke G5 mengancam kuda. Jika gajah kali pion skak, setelah raja geser, kudanya akan terancam. Yang dilakukan putih agar tidak rugi pasti akan gajah kali kuda. Padahal di sini target hitam yang sebenarnya, menteri hitam ini akan kali pion G2 mengancam pion E4 sekaligus mengancam benteng. Jika putih menyelamatkan bentengnya ke F1, menteri kali E4 sekak. Tidak ada lagi pilihan buat putih selain menutup dengan menteri. Menteri kali menteri sekak mat. Jadi, pada posisi ini, putih akan menggerakkan gajahnya kali pion F7. Sekak. Setelah raja kali gajah, barulah kuda kali pion. Sekak. Raja geser mengancam kuda. Menteri ke H5. Meninggalkan perlindungan terhadap pion C2. Kuda kali pion. Sekak. Raja geser mengancam kuda. Kuda kali benteng. Menteri ke F5 sekak. Jika raja geser ke D6, kuda akan ke F7 sekak menteri dan benteng. Jika raja geser ke E7, menteri akan mengejar ke F7 sekak. Raja ke D6, kuda ke C4 sekak. Raja tidak akan ke C6 karena menteri ke D5 sekak mat. Jadi setelah kuda ke C4 sekak, langkah terbaiknya raja ke C5. Menteri mengejar ke D5 sekak. Raja ke B4, pion ke A3 sekak. Jika raja ke B3,
kuda ke A5, double skak. Raja ke A4, kuda ke C3, skak mat. Atau jika saat disekak dengan pion, raja gesernya ke A4, kuda ke C3, skak. Raja ke B3, kuda ke A5, skak mat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu setelah gajah ke C4, di sini hitam menggerakkan kudanya ke F6, pertahanan 2 kuda. Dari sinilah putih dapat melakukan serangannya dengan menggerakkan kuda ke G5. Tapi sebetulnya buat pemain hitam yang sudah tahu serangan baliknya, justru sebetulnya putih sendiri yang terjebak oleh hitam. Kita lancarkan dulu serangan putih. Buat hitam yang merasa pionnya terancam, akan menutupnya dengan pion. Tapi buat hitam yang sengaja menjebak putih, itu beda lagi. Dan nanti kita akan membahasnya setelah ini. Jika hitam menutup serangan putih dengan pion ke D5, maka putih pion kali pion, hitam kuda kali pion, membuka serangan menterinya terhadap kuda. Permainan masih seimbang, itu sih jika gajah kali kuda. Dan di sini putih tidak akan gajah kali kuda, tapi akan menggerakkan kuda kali pion F7, menggratiskan kuda, sekaligus kuda ini mengancam benteng dan menteri. Jika kuda dibiarkan, ya jelas hitam akan kehilangan salah satu perwiranya. Dan hitam harus menggerakkan rajanya kali kuda. Lalu menteri putih ke F3, skak. Gerakan menteri ke F3 ini, selain skak, menteri putih ini juga mengancam kuda. Kuda tidak dapat kabur menutup skak, karena open skak terkunci gajah. Buat hitam yang tidak ingin kehilangan kudanya, rajanya akan geser ke E6, menghindari skak sekaligus melindungi kuda. Dan putih akan menambah serangannya dengan kuda ke C3. Jika kuda C melindungi kuda ke F6, mungkin permainan masih lama dan putih akan menambah serangannya. Tapi buat hitam yang merasa aman, akan menggerakkan kuda ke D4, mengancam menteri, sekaligus mengancam skak benteng di petak C2. Lalu putih gajah kali kuda, skak. Di sini hitam masih punya 3 pilihan untuk menggeserkan rajanya. Bisa ke D6, bisa ke D7, bisa ke E7. Jika hitam menggeserkan rajanya ke D6, putih akan menggerakkan menterinya ke F7, membiarkan hitam agar kudanya melakukan skak benteng nantinya. Jika benar hitam kuda kali pion C2, skak, raja geser mengancam kuda. Hitam akan kehilangan kudanya dan putih unggul posisi. Jika kudanya nekat kali benteng, putih tinggal menggerakkan kuda ke E4, skak mat. Jika saat disekak dengan gajah tadi, hitam menggeserkan rajanya ke E7, menteri ke F7, skak. Raja hanya dapat geser ke D6, lalu kuda ke E4, skak mat. Kita kembali lagi ke belakang. Saat putih menggerakkan kuda ke G5,
menyerang pion F7. Di sini, hitam dapat menjebak putih dengan menggerakkan gajah ke C5. Ini dikenal dengan sebutan serangan balik Taksler. Karena kita sebagai hitam, kita putar dulu ya posisi caturnya. Yap. Nah, setelah putih menggerakkan kuda ke G5, hitam juga dapat menyerang balik dengan menggerakkan gajah ke C5, mengabaikan serangan putih pada pion F7. Buat pemain putih yang belum tahu langkah hitam berikutnya, pastinya akan menangkap pion F7 dengan kudanya. Karena jika dengan gajah kali F7 skak, setelah raja geser, putih hanya dapat pion saja dan tidak dapat apa-apa. Jadi di sini putih akan kuda kali pion F7 mengancam menteri dan benteng. Dengan harapan setelah menteri pergi, kudanya akan kali benteng. Padahal di posisi ini, hitam akan menggerakkan gajahnya kali pion skak, pengorbanan gajah. Buat pemain putih yang rakus, pastinya tidak akan berpikir panjang dan akan menangkap gajah ini dengan rajanya. Lalu hitam kuda kali E4 skak. Di posisi ini, putih masih ada banyak pilihan petak untuk melarikan rajanya. Jika raja geser ke E1, menteri akan ke H4 skak. Jika sudah begini, pemain putih sulit untuk lolos dari kekalahan. Di sini putih dapat menutupnya dengan pion dan dapat juga geser ke E2. Karena jika raja geser ke F1, menteri akan ke F2. Skakmat. Jika raja geser ke E2, menteri akan mengejar ke F2. Skak. Raja hanya dapat geser ke D3. Setelah ini, putih hanya punya kesempatan 2 langkah lagi. Ada 2 cara untuk mematikan putih di posisi ini. Bisa dengan mengorbankan kuda, dan bisa juga dengan mengangkat kuda ke C5 skak. Raja hanya dapat geser ke C3. Lalu menteri ke D4 skakmat. Untuk cara yang kedua, kita lihat nanti di posisi yang sama persis seperti ini. Kita lihat lagi ketika posisi putih disekak dengan menteri. Jika putih melindungi rajanya dengan memajukan pion ke G3 mengancam menteri, maka kuda akan kali pion. Jika pion kali kuda, menteri kali benteng skak. Putih akan kehilangan menterinya. Pastinya raja akan geser ke E2. Tetap melindungi menterinya. Dan kuda akan mengejar ke D4 skak. Setelah raja geser, putih akan kehilangan menterinya. Lalu, bagaimana jika saat kuda kali pion G3, putih tidak pion kali kuda, tapi tetap mewujudkan niatnya, yaitu kuda kali benteng? Maka kuda akan dibuka ke E4 skak dengan menteri. Raja ke E2, menteri mengejar ke F2 skak. Raja ke D3. Posisi ini sama persis seperti tadi kan? Nah, kita dapat mematikan putih dengan mengorbankan kuda, yaitu kuda C bergerak
ke B4. Skak. Putih tidak ada petak lagi untuk melarikan rajanya selain Raja Kalikuda. Dan menteri ke F4. Skakmat. Kita lihat lagi ke belakang. Nah, di posisi ini saat kuda kali pion skak, putih masih banyak pilihan petak untuk menggeserkan rajanya. Jika kalian penasaran, di sini saya merekomendasikan channel YouTube gadis ini. Dan sebetulnya gadis ini sudah upload terlebih dahulu teknik catur ini. Langkah-langkahnya lebih lengkap dan menjawab semua kemungkinan. Dia jarang upload itu karena kesibukan belajarnya. Tapi sewaktu-waktu dia suka menyempatkan dirinya untuk upload teknik caturnya. Silahkan di subscribe channelnya dan berikan komentar agar dia lebih semangat lagi untuk upload teknik terbarunya. Oke, sekian dulu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.